Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar adik-adik? Masih bersuka cita kan di nama Tuhan? Nah, bagaimana nih? Di tahun 2021 ini, adik-adik masih semangat kan untuk memuji Tuhan? Kakak-kakak semuanya juga berharap kita tetap bersuka cita untuk memuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah sholat dulu kita naikkan pujian kita dari terbit matahari. Baik adik-adik, kita akan berdoa. Kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di kerajaan surga, pada hari ini Tuhan, kami bersama dengan kami Tuhan akan memulai ibadah sekolah minggu Tuhan. Tuhan, kalau ibadah sekolah minggu masih dilakukan melalui YouTube Tuhan, kiranya kasih sukacita adik-adik kami tidak berdoa Tuhan. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami Tuhan, kiranya Kau berkati dari awal pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan juga Tuhan, firman yang didengarkan adik-adik kami nanti Tuhan dapat menjadi bekal untuk mereka Tuhan. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih semangat kan memuji nama Tuhan? Nah, sekarang kita angkat lagu pujian kita, Kasih. Kita
sekolah minggu yang ada di rumah, kembali lagi dengan kakak guru di sini untuk menyampaikan firman Tuhan bagi kita hari ini. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kakak mengajak kita semua untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih karena hari ini kami bisa kembali memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan firman-Mu dalam kebaktian sekolah minggu. Tolonglah kami Tuhan, di dalam situasi ini kami tetap bisa tekun, kami bisa tetap fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, adik-adikku yang dikasih Tuhan, kakak pada hari ini mau menunjukkan benda untuk kita semua. Nah, semua tahu dong ini apa? Ya, ini adalah baterai. Nah, adik-adik, fungsi baterai ini begitu banyak ya. Misalkan, baterai digunakan untuk remote TV. Baterai ini juga digunakan untuk jam dinding. Tanpa baterai ini, baik jam dinding maupun juga remote TV itu tidak akan berfungsi. Nah, kalau sehari-hari termasuk memakai handphone. Nah, kalau tidak ada baterai, maka handphone itu pun tidak bisa digunakan. Jadi sama aja dong, kita punya handphone, kita gunakan handphone. Kalau tidak terisi dengan baterai, maka handphone tersebut tidak bisa digunakan sama sekali. Nah, adik-adikku dikasih Tuhan, begitu juga kalau adik-adik punya mainan di rumah yang biasanya mainan mobil-mobilan itu bisa bergerak. Biasanya bisa digerakkan karena ada daya baterai yang mengisinya. Betul adik-adik. Nah, kenapa kakak hari ini menggunakan baterai ini sebagai benda untuk menjelaskan firman Tuhan hari ini? Nah, karena ada hubungannya dan memudahkan adik-adik supaya mengerti dengan firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini. Sekarang mari kita buka dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Kakak akan membacakannya bagi kita semua. Begitu juga dengan adik-adik di rumah ya. Buka Alkitabnya dan kita baca dari 1 Korintus pasal ke-13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian isinya. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Nah, adik-adikku yang dikasih Tuhan, sama seperti baterai ini, meskipun kita mempunyai handphone yang canggih sekalipun, meskipun kita mempunyai laptop secanggih apapun, kalau tidak ada baterai yang terisi di dalamnya, maka fungsi laptop, fungsi daripada handphone tidak akan berjalan. Artinya tidak bisa digunakan. Demikian juga adik-adik, meskipun adik-adik semua ini rajin berbuat baik, meskipun rajin ke sekolah minggu, meskipun adik-adik di sini memiliki kemampuan, kecerdasan yang begitu tinggi dan paling pintar di kelas, atau rajin mungkin di dalam hal berdoa atau apapun itu, kalau tidak mempunyai kasih, maka kata Paulus itu tidak ada gunanya. Ya, artinya apa? Di dalam segala sesuatu apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita miliki, dan apapun yang kita lakukan, itu semuanya harus didasari dengan kasih. Artinya kasih itu adalah bagaimana kita selalu mengutamakan perbuatan-perbuatan yang didasarkan oleh
kasih. Jadi, kepintaran itu tidak berguna kalau kita sombong. Kekayaan itu tidak berguna kalau kita juga bertindak sombong dengan teman-teman kita. Tapi kalau kita memiliki kasih, artinya apa? Ketika kita mempunyai kepintaran, kita mau menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan kita. Misalkan ada temannya yang minta diajari untuk sebuah mata pelajaran yang begitu sukar dialami mereka. Nah, itu salah satu perbuatan kasih. Artinya ketika kita mempunyai kasih, kita akan bersedia melakukan segala sesuatu itu hanya karena kita menerima belas kasih juga daripada Tuhan. Dan kasih dari Tuhan itu juga menggerakkan kita untuk berbuat kasih kepada sesama kita. Jadi adik-adikku dikasih Tuhan, sepintar apapun kamu harus mempunyai kasih di dalam dirimu. Sekaya apapun kamu tidak boleh sombong, kamu tidak boleh berbangga diri, dan kamu tidak boleh menganggap rendah orang lain. Kamu juga harus memiliki kasih di dalam dirimu. Karena apa? Semuanya itu tidak akan berguna, tidak berfaedah, kata Rasul Paulus, kalau kita tidak mempunyai kasih, ya. Nah, adik-adikku, maka karena itu kakak juga mengingatkan kepada kita supaya kita tetap memiliki kasih di dalam ketika kita berbicara kepada orang lain, ketika kita berpikir tentang orang lain, ketika kita memberikan sesuatu apapun kepada orang lain, itu semua harus didasari karena kita mengasihi sesama kita. Nah, adik-adikku dikasih Tuhan, mari kita memiliki sifat kasih dengan apapun yang kita miliki, dengan apapun yang kita punyai. Kita harus bisa memiliki kasih di dalam diri kita. Karena apa? Karena kasih ini akan memperlengkapi kita di dalam penyempurnaan menuju seorang Kristen. Ya, di dalam Kristenan itu kita berada di dalam tahap masa proses kesempurnaan. Jadi biarlah hati kita tetap mengasihi, biarlah pikiran kita juga didasari oleh kasih, dan segala perbuatan kita itu didasarkan kepada kasih kepada Allah dan kasih kita kepada sesama manusia. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan sudah memberikan kami pengajaran melalui Rasul Paulus bahwa ketika kami memiliki segalanya, ketika kami pintar, ketika sekalipun kami rajin berdoa, rajin sekolah minggu, kalau kami tidak mempunyai kasih sama sekali tidak berguna. Oleh karena itu Tuhan, ajarilah kami, tuntunlah kami untuk memiliki kasih di dalam diri kami, sehingga kami memiliki hati yang mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama kami manusia. Terpujilah nama Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.